membahas materi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sebelumnya teman-teman, kalau disimak penjelasan materi dari kami. Ya, Bu. Dapat fortune enggak? Di sini kami akan membahas ijma. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih ijma itu? Iya, benar sekali. Nah, di pengertian ini saya akan menjelaskan ijma. Nah, ijma adalah salah satu kesepakatan hukum syariat dari ulama mujtahid dari umat Islam pada saat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah semua hukum syariat bisa dibilang ijma? Nah, di sini ada syarat-syarat ijma. Yang pertama adalah kesepakatan ijma. Nah, jika ada salah satu ulama yang tidak sepakat ijma, maka ijma tersebut tidak sah. Bukan hanya salah satu ulama mujtahid saja tidak setuju, maka itu tersebut ijmanya disebut dengan tidak sah. Yang kedua yaitu ulama mujtahid. Nah, apakah semua umat Islam bisa disebut dengan ulama mujtahid? Tidak. Nah, ulama mujtahid adalah ulama yang mampu beristihad menggali hukum Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu permasalahan ijma. Nah, ijma hanya hukum Islam saja, tidak pada hukum dunia, teknologi, dan budaya. Yang keempat yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa tersebut? Karena ketika Nabi Muhammad SAW masih ada di dunia, nah semua permasalahan bisa beliau tangani langsung dikonfirmasi oleh beliau. Nah, mungkin terjadinya ijma ini adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, kedudukan ijma dalam Islam. Ijma adalah dalil yang sahih dipercaya oleh umat Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijma adalah kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid. Nah, jika menolak ijma yang kuat, maka disebut dengan kufur. Karena disebut dengan tidak mematuhi kesepakatan umat Islam. Nah, di sini rekan saya akan menjelaskan contoh-contoh ijma. Baiklah, selanjutnya ada pula contoh ijma. Contoh yang pertama adalah ijma tentang kewajiban sholat lima waktu. Nah, walaupun dalilnya ada di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama dari berbagai mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa sholat lima waktu itu wajib dan menjadi rukun Islam. Kenapa termasuk ijma? Karena para ulama sejak masa sahabat hingga sekarang sepakat akan kewajibannya dan tidak ada perbedaan pendapat. Selanjutnya contoh yang kedua adalah ijma tentang haramnya menikahi mahram. Ulama sepakat bahwa menikah dengan orang yang mahram seperti ibu, saudara perempuan, anak perempuan haram secara mutlak. Ijmanya para ulama dari seluruh mazhab tidak ada yang membolehkan, maka dari itu menjadi tetap yang disepakati. Contoh yang ketiga adalah ijma tentang Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin umat khalifah pertama. Ijmanya, walaupun sempat ada dialog awal, akhirnya para sahabat menyetujui. Ini dianggap ijma dalam masalah siasat atau politik Islam. Contoh yang keempat adalah ijma tentang wajibnya zakat. Zakat adalah kewajiban yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ijmanya, semua ulama sepakat bahwa zakat adalah rukun Islam dan wajib bagi muslim yang memenuhi syarat, yaitu mampu
ijma tentang haramnya riba. Al-Quran menyebutkan haramnya riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ijmanya semua ulama sepakat bahwa mengambil atau memberi riba adalah haram, termasuk dalam transaksi utang piutang yang berhubungan. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan peran ijma. Nah, jenis-jenis ijma. Jenis ijma terdapat dua, yaitu ijma sarih dan ijma sakuti. Nah, ijma sarih adalah salah satu ijma yang tegas dan kuat. Semua ulama mujtahid menyatakannya secara eksplisit. Inilah ijma yang paling kuat. Nah, ijma sakuti adalah ijma diam-diam, ijma yang lemah. Separuh ulama menyatakan ulama mujtahid tersebut dan separuh tidak menyatakan pendapat atau hanya diam. Nah, ijma ini adalah ijma yang lemah. Nah, sekarang adalah sesi pertanyaan. Kami telah menjelaskan tersebut, maka kalian boleh bertanya. Ada yang tidak jelas? Sudah yang dijelaskan semua? Sudah. Tadi ijma kan? Jadi sebenarnya ijma ini fungsinya untuk apa? Kemudian ijma ini siapa yang boleh pegang? Orang boleh menggunakan ijma ini. Mengandai tahu. Kan yang ditanya. Coba, Hafid. Kan tadi ada tanya juga tentang itu fungsinya kan. Nah, yang saya tanyakan itu penerapannya dalam kehidupan sehari itu apa ya, Pak? Kalau ada apa ya? Dah, lagi. Teman-teman, di sini kami akan menjawabkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yaitu pertanyaan yang pertama, yaitu apa fungsi ijma? Nah, fungsi ijma yang pertama yaitu menjelaskan hukum baru, ijtihad. Yang kedua yaitu mencapai konsensus kesepakatan. Yang ketiga yaitu menjamin kebenaran hukum. Yang keempat, melengkapi sumber hukum lain, memberikan otoritas hukum. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah siapa yang boleh memegang hukum ijma? Nah, yang boleh memegang hukum ijma adalah para mujtahid, yaitu cendekiawan Islam yang memiliki kemampuan ijtihad. Nah, yang ketiga yaitu contoh penerapan ijma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di bidang ibadah, haramnya daging babi, darah, dan bangkai. Wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya zakat. Kalau di bidang muamalah, transaksi dan bisnis, haramnya jual beli khamar, haramnya jual beli utang dengan utang.
Dalam konteks sejarah dan perundang-undang, pembukaan Al-Quran memegang Abu Bakar sebagai khalifah. Yang keempat yaitu sarif ijma yang kuat. Kuat itu apa? Nah, di sini kami akan menjelaskan ijma sarif. Memperjelas atau mempertegas ijma, kesepakatan ulama yang memiliki dasar hukum yang sangat kuat, sehingga kekuatannya itu menunjuk pada dasar dalil yang kokoh dan tidak dapat dibatalkan atau ditentang dengan mudah. Kekuatan tersebut berasal dari kesepakatan para mujtahid, orang yang mampu melakukan ijtihad. Maka untuk ijma sarif disebut dengan kuat. Sekian dari kami materi. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.